Halo, ketemu lagi dengan saya Niko Omera dan ini adalah Oppo Watch. Udah lama saya tuh nggak pakai smartwatch ya. Terakhir saya pakai smartwatch itu Xiaomi ya, Mi Band 3 yang bisa dibilang itu bukan smartwatch ya. Sebelumnya itu Apple Watch 2. Nah, ini ngingetin saya sama Apple Watch. Bentuknya bisa dibilang hampir sama dan even boxnya juga hampir sama. Dan yang asik lagi, kualitas dari materialnya pun juga hampir sama ya. Malah saya bilang tetap bagus ya, kalian bisa lihat. Ini bahannya benar-benar oke lah ya. Fungsinya malah ini untuk telepon menurut saya malah lebih jelas yang dulu tetangganya itu. Saya pakai untuk telepon langsung dari jamnya itu agak kurang. Ini saya udah coba dan bagus banget. Nanti saya coba lagi. Ya seperti biasa ya, fungsinya ada buat fitness pastinya, buat lari, terus buat ya kegiatan sehari-hari ya. Ini yang saya beli yang ukurannya 41 mm karena tangan saya tuh kecil. Jadi kalau gedean lagi udah kelihatan aneh. Dan satu lagi karetnya ini, rubbernya ini juga hampir sama si tetangga itu. Tapi harganya beda banget. Ini mungkin setengahnya kira-kira ya, hampir setengahnya lah. Dia udah pakai AMOLED display dan pinggir-pinggirnya sini curve. Oke. Ada 2 tombol di sini. Satu untuk tombol yang ada hijaunya ini untuk on off dan buat dijadiin shortcut. Kalau punya saya pencet gini masuk ke kontak untuk teleponnya untuk cari ini ya. Terus semuanya sama, face-nya bisa diganti-ganti. Terus sama ada beberapa menu buat nyari handphone kita. Misalnya handphone kita lupa taruh di mana. Dan ada lagi kalau kita lagi dengerin musik ya dari suatu aplikasi, dia langsung kelihatan di sini. Jadi kalian bisa atur volume, terus nyepetin ke next song atau ke previous song, itu semua dari sini. Bisa dari Oppo Watch ya. Terutama ini saya berguna banget kalau saya lagi pakai earbuds yang wireless. Yang punya saya tuh nggak terlalu mahal, jadi nggak bisa ngatur volume dari sini. Saya bisa atur dari sini, kebantu banget. Yang paling kepake itu kalau lagi jalan ya, misalnya di mall atau di mana, saya pakai earbuds saya. Begitu mau nyetel lagu semua udah kan tinggal atur dari sini, nggak usah ngeluarin handphone. Atau misalnya ada message dari WhatsApp atau dari SMS atau email, kalian bisa cek dulu sebelum emang ngelihat email atau SMS yang benar. Karena gini, kalau kalian mau jawab email dari sini nggak mungkin lah ya, nggak akan pernah mungkin, kecuali kalian cuma mau jawab oke atau baik atau bagus. Nah gitu bisa dari sini ya. Tapi kalau dari sini mau nulis lengkap, nggak usah email deh, WhatsApp aja jawabnya. Capek lah karena dia, nah ini bedanya sama Apple Watch. Dia nggak ada yang buat ngetik ditulis gitu, bukan ngetik, buat balesin message. Tapi misalnya A gitu ya atau B gitu nggak bisa, dia modelnya diketik. Jadi ada kayak virtual keyboard gitu, kecil banget. Jadi agak ribet kalau menurut saya kalau mau dari situ. Saya akan liatin ya ukurannya seberapa. Iya, itu keyboardnya sekecil itu tuh, bayangin. Oke, kecil banget keyboardnya. Jadi bisa kebayangkan kalian balesin semua dari situ tuh nggak mungkin. Terus kita lihat lagi ada apa di sini ya. Kebanyakan emang aplikasinya untuk olahraga ya. Itu udah normal banget ya kalau di semua smartwatch tuh kayak gitu. Kalian bisa langsung akses misalnya timer dari sini. Terus apa nih, recording laps, oke. 5 minutes workout. Jadi kalian dikasih cara-cara ya untuk workout selama 5 menit dibilangin. Dan cukup jelas sih. Nah, kayak gitu tuh.
Ya, jadi itu tadi 5 minutes workout ya. Jadi unik lah ya. Kita bisa ngelihat sambil gini, terus olahraga 5 menit diaturin, dibantuin, jadi kayak punya asisten ya. Yang pasti ada buat ngukur detak jantung segala macam di sini, lebih kesehatan. Terus buat monitoring tidur kalian. Jadi pakai jam ini, terus kalian tidur tuh dilihat nyenyak apa enggak, detak jantungnya gimana kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak bisa tidur pakai jam tuh, rasanya nggak akan nyaman banget. Terus ada beberapa hal lagi yang penting di sini ya. Kalian bisa nyimpen agenda. Jadi kalau ada kegiatan itu, jadi ini di-sync ke smartphone ya. Jadi kalian bisa bikin di smartphone atau bikin langsung di sini di smartwatch. Kalian bisa tulis besok meeting jam 2 misalnya, atau belanja groceries, atau jangan lupa isi bensin, atau jemput anak, gitu-gitu ya. Itu bisa ada di sini juga. Jadi untuk kegunaan sehari-hari lumayan banyak di sini. Dan ada Google Play Store. Kalian bisa download beberapa aplikasi yang emang diperluin untuk smartwatch ini. Dan yang seru lagi, kalau yang kebanyakan saya suka di sini. Ada translator mau makan. Oke. Kita coba lagi lainnya. Di mana ada toko obat? Bener kan? Ya, keren kan? Maksudnya buat baca bahasa kita nih, bahasa Indonesia aja udah cukup bagus yang translator itu ya. Yang saya agak kurang suka di sini itu kalau ngetik aja, dia kayak prediction ya, untuk kata-kata yang kita pakai tuh masih kurang bagus untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ketik apa gitu masih kurang. Jadi harusnya mau nulis saya, cuma dia malah bacanya tuh apa, misalnya it misalnya ya, kayak gitu ya. Belum kebaca banget untuk yang pakai keyboard. Tapi sisanya oke banget. Oke, sekarang kita coba untuk telepon ya. Enak apa enggak? Halo? Halo Dwi. Iya Pak Niko. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Oh, ini saya lagi nge-review. Jadi kamu masuk ke YouTube nih. Nggak kerasa-kerasa sama sekali? Enggak Pak, enggak gesek-gesek. Lebih jernih dari yang waktu itu. Kita pernah tuh Pak Niko pakai earphone. Nah itu aku nggak jelas tuh. Oke. Sip, thank you Dwi. Oke, siap Pak. Tadi hasilnya kayak gitu, dan dari lawan bicaranya bilang cukup jelas ya. Malah katanya lebih jelas dibandingin kalau saya pakai dibandingin earphone. Lucu juga ya ini. Dan saya suaranya di sini juga lumayan, emang nggak kenceng banget, tapi kalau dideketin kayak gini cukup jelas, cukup kelihatan. Dan saya pernah nyoba dari jarak segini nih, jadi saya sambil ngapain gitu, saya sih tetap jelas. Yang di sana mungkin agak sedikit kecil suaranya kalau kita jauhin, jadi segini. Nah cuman satu hal yang saya pernah coba telepon waktu pakai smartwatch yang dulu, itu telepon agak lama gini nih capek. Emang ini bukan buat telepon lama, tapi lebih ke untuk kalau lagi mau jawab telepon cepat gitu aja. Jadi kalau mau telepon lama mendingan pindahin ke smartphone kalian. Dan sebagai catatan, yang saya pakai ini adalah Oppo Reno 4 yang sekarang sebenarnya lagi promo katanya sama Oppo Watch ini. Oke, jadi intinya kalau saya rekomendasiin atau enggak, ini amat sangat saya rekomen untuk kalian beli, karena emang berguna banget dan keren lah, cenderung keren. Dengan harga segitu kalian dapat premium smartwatch. Oke. Harga 3.499 ini 3,5 juta ya. Termasuk paling murah dibandingin sama smartwatch yang lain dengan kelas yang sama ya. Jangan bandingin smartwatch yang harga di bawah 1 jutaan ya, beda banget lah pastinya. So ya itu aja review dari saya, semoga berguna, dan silahkan cari di pasaran, moga-moga udah gampang dicari. Kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya, Niko Omer.